Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita sekarang belajar di rumah karena adanya COVID-19 ini. Jadi kita belajar di rumah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kali ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran pertama, yaitu hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Nah, hidup bersih dan sehat itu tidak hanya di rumah anak-anak, tapi hidup bersih dan sehat itu berada di lingkungan sekolah. Tidak jadi di rumah, tapi di lingkungan sekolah. Nah, kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab seluruh warga masyarakat, seluruh warga sekolah ya anak-anak, termasuk kepala sekolah, guru, dan siswa. Itu adalah warga masyarakat, dan itu tanggung jawab kita semua untuk membersihkan sekolah. Nah, Dayu dan teman-teman menyadari hal itu karena kebersihan itu harus ya di lingkungan sekolah. Sini kalian amati sebuah gambar anak-anak sedang membersihkan kelasnya. Kalian pasti sering melakukan hal tersebut di sekolah kalian. Nah, apakah yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman itu adalah membersihkan kelas, supaya kelas menjadi bersih, asri, rapi, dan nyaman untuk ditempati. Nah, apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu kita setuju ya dengan kegiatan mereka, karena kegiatan mereka itu sangat baik, yaitu membersihkan kelas, supaya kelas menjadi bersih. Nah, pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Tentu kalian sering atau pernah melakukan hal tersebut, karena di sekolah pasti kalian belajar tentang membersihkan atau selalu dibimbing oleh guru kalian untuk membersihkan kelas masing-masing supaya kelas kalian menjadi bersih. Nah, bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Pasti setelah kalian melakukan hal tersebut, kalian merasa bangga karena kenapa? Kelas kalian itu menjadi bersih, rapi, dan untuk kalian belajar pun akan merasa nyaman. Dan halaman berikutnya itu ada Dayu dan teman-teman sedang mempersiapkan musyawarah mereka untuk lomba antar kelas, lomba kebersihan antar kelas. Dan di sini ada sebuah percakapan antara Dayu dan teman-teman bagaimana mereka melaksanakan untuk lomba kebersihan antar kelas. Nah, kita baca ya anak-anak sebuah percakapannya. Itu yang pertama, lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Ujar Lani. Nah, menurutku kita harus segera bersiap diri, kata Edo. Setuju, kita harus segera gotong royong, kata Lani. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kata Udin. Kita harus mempersiapkan kemoceng, serbet, kain vel, dan pas bunga, kata Siti. Mari segera kita persiapkan alat-alat tersebut, kata Beni. Nah, itu adalah sebuah percakapan. Di sini, di halaman berikutnya, itu adalah ayo berlatih. Ada sebuah pertanyaan sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman yang tadi kita baca. Yang pertama,
Kegiatan apa yang akan dilakukan Dayu dan teman-teman? Kegiatan Dayu dan teman-teman itu akan melakukan bersih-bersih kelas karena ada perlombaan kebersihan antar kelas. Nah, apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Hasil musyawarah mereka itu adalah kita harus mempersiapkan alat-alat, dan kita pun harus segera bergotong royong untuk melakukan kebersihan kelas kita masing-masing. Nah, bagaimana pendapatmu? Dan yang selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang hasil musyawarah mereka? Tentang musyawarah mereka itu sangat baik tempat kita dicontoh karena mereka bermusyawarah dengan baik tanpa ada bicara yang tidak baik mereka ucapkan dalam diskusi. Nah, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Peralatan yang perlu mereka siapkan itu adalah ada kemoceng, serbet, kain vel, dan pas bunga. Nah, itu adalah peralatan untuk mereka persiapkan. Nah, menurutmu apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Manfaatnya sangat banyak karena kita akan bergotong royong untuk membersihkan kelas, bekerja sama, dan tidak menonjolkan dari yang satu menonjolkan yang orang yang bisa. Nah, di halaman berikutnya yaitu kita berdiskusi. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Di sini ada kata kemoceng, kain vel, dan pas bunga. Dan yang kata yang selanjutnya yaitu adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai, tempat bunga, dan pembersih debu. Nah, kalian pasangkan dari kata-kata yang tersebut. Dari yang pertama yaitu adalah kemoceng. Kemoceng itu adalah apa? Ya, alat pembersih debu. Nah, dan yang kedua, kain pel. Kain pel itu adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Nah, yang ketiga yaitu pas bunga. Pas bunga itu adalah tempat bunga. Mengerti ya anak-anak? Nah, yang selanjutnya yalah kita harus membaca. Ya, kita membaca tentang kelasku bersih, aku bangga. Kita baca bareng-bareng ya anak-anak dengan lafal dan intonasi yang benar. Nah, kelasku bersih, aku bangga. Kelas Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah, semua siswa ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Nah, kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata rapi dengan baik dan juga hiasan dinding terpampang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Ya, kelas yang bersih membuat kita sehat. Dan yang selanjutnya kita mengamati. Nah, kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Di sini ada gambar. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Apa sih ciri-ciri kelas yang bersih itu? Ciri-ciri kelas yang bersih itu adalah
kelas yang tidak ada sampah, tidak ada debu-debu, atau di papan tulis pun bersih, tidak ada yang kotor. Dan di halaman berikutnya kalian bisa menulis. Tulislah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Kalian tadi sudah mengamati kan apa yang ada di halaman sebelumnya. Kalian bisa tulis kelas bersih dan menyehatkan. Tulis, bacakan, dan kalian tulis, nanti kalian bacakan setelah kamu menulis dengan lafaz dan intonasi yang tepat. Kalian menulis ya. Nah, tentang kalian yang amati yang tadi kita sudah pelajari. Di halaman berikutnya, halaman 57, ada seorang atau Lani sedang memperagakan bagaimana sih cara kalian bersih-bersih. Tentu kalian familiar ya kalau misalkan cara dengan teman telah bergotong royong, ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca. Dan di sini seorang siswa memperagakan tentang menyapu lantai dan dalam bentuk tarian. Bagaimana sih cara kalian untuk menyapu lantai dengan tarian? Cara menyapu lantai itu adalah dengan tarian seperti ini ya. Kalian 1, 2, 3. Nah, cara menyapu lantainya itu adalah seperti ini ya, anak-anak. Tuh, di sini kita memakai dengan sebuah tarian. Jadi, kita menyapu lantai itu dengan sebuah tarian ya, anak-anak. Kakinya ke depan. Kaki kiri ke depan sambil kita bergoyang. Nah, ini adalah sebuah tarian dengan menggunakan kalian sapu. Seperti itu anak-anak. Dan di halaman berikutnya pun ada alat-alat musik yang digunakan, misalnya ada gendang, tamborin, dan rifa dan rebana. Di halaman 59 di situ ada sebuah, kalau misalkan kalian tidak mempunyai sebuah alat rebana, gendang, tamborin, dan rifa, kalian bisa menggunakan botol aqua yang diisi dengan yang diisi dengan batu-batu kecil. Kalian bisa membuat irama dari situ kalau kalian tidak mempunyai alat-alat yang tadi Ibu sebutkan. Nah, di sini pun kita bisa membuat irama menggunakan botol air yang sudah tidak terpakai dan diisi dengan batu. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik. Dan tugas di PKM ini semoga tuton bisa, karena keterbatasan alat, jadi prakteknya hanya seadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.